Salawat serta salam senantiasa semoga Allah curahkan atas junjungan kita paduka besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'ut tabi'in dan para alim ulama hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzra daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedikit, enggak banyak, karena tadi udah banyak kita dapat ilmu dari guru kita Abdul Hakim, yang mana senyum kita adalah bagian daripada sedekah. As-sadaqatu min talabil bala. Karena sedekah itu mampu menghindarkan diri kita daripada bala. Sedikit nak kutip daripada hadis Mukhtarar al-Hadis halaman 146, arba'una min syahadatil mar'i. Ada 4 kategori atau kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seseorang. Penting, penting buat kita. Kita ini mau bahagia nggak? Anda mau tanya sama antum. Kita mau bahagia nggak? Nah, kalau orang taklim pengen bahagia, hadirkan hati kita, hadirkan telinga kita, tutup kita punya lisan dari kata-kata atau perkataan atau ngobrol. Karena kalau kita ngobrol nggak bakal dapat asarnya ilmu. Paham nggak? Apa yang kita dapatkan? Benar, innamal a'malu binniyat. Niat kita sudah dapat, tapi ilmu tidak dapat. Apa sebabnya? Karena ketika seorang guru menjelaskan tentang ilmu, bukan mendengarkan, bukan memperhatikan, tapi mengobrol dengan yang lain. Mayan Pak, nggak ada arti. Kita mau dapat ilmu nggak? Bahagia di antara 4 golongan yang bahagia ini, yang pertama adalah antakuna zaujahu sholihan. Ini yang penting. Kalau kita belum punya istri, kita belum punya pasangan, cari pasangan yang soleh. Bib, Ustaz, Anda pengen punya istri yang soleha, gimana caranya? Gampang. Caranya apa itu? Kita dulu yang jadi soleh. Benar gak? Satu contoh, ketika antum hadir di majlis-majlis ta'lim, ini menunjukkan bahwa antum adalah menuju jalan pada tempat yang soleh. Lalu di situ ada seorang mar'ah atau seorang wanita yang ikut nimbrung sama antum, hatinya terpaut sama antum. Tanda tanya, ini istri soleha bukan? Kalau wanita main di majlis taklim, tanda tanya soleha bukan? Soleha. Maka pasti antum akan mendapatkan istri yang soleha. Jangan pernah berharap kalau kita nongkrong di jalanan, suka nyekek botol, suka banting-banting kartu, mendapatkan istri soleha. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Mencari istri yang soleha di tempat-tempat yang baik, pasti akan dapat. Itu. Kalau kita belum punya istri, cari istri yang soleha. Atau setidaknya kita punya guru, minta sama guru mencarikan pasangan yang menurut guru kita adalah seorang wanita soleha. Yang kedua, wa auladuhu abraron. Yang kedua dikatakan memiliki anak-anak yang terpilih, abraron. Anak-anak soleh dan soleha. Karena anak soleh dan soleha ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang yang dipilih, karena pilihan ini adalah pilihan yang sangat mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan belum tentu seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz punya anak soleh, benar gak? Belum tentu. Kalau Allah tidak kasih abroron, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi
wa auladuhu abroron. Yang ketiga wa kalazuhu sholihin, memiliki kawan yang soleh. Karena kalau kita punya kawan yang soleh, ketika kita ingin bermaksiat atau kita sedikit lupa meninggalkan sholat, anak mau tanya sama antum semua, dinasihatin gak gitu? Ditegur gak gitu? Ditegur. Contohnya kita berteman nih sama Ustadz Muhammad Amin, namanya sama mama, sama anak sama. Ustadz Muhammad Amin bergaul nih sama antum. Antum punya teman Ustadz Muhammad Amin. Jalan waktunya zuhur, lewat seperempat, lewat setengah jam. Yang jadi permasalahannya Ustadz Muhammad Amin ini negur ente gak? Ustadz negur gak? Pasti. Ayo kita sholat. Ente udah sholat belum? Artinya kita lalai ini kalau memiliki teman yang soleh, kita akan dikasih tahu. Sesungguhnya kawan yang selalu menasihatkan kita di dalam agama itu adalah teman yang sejati buat kita. Bukan teman yang ada di meja-meja makan, bukan teman yang selalu ngajak kita poya-poya, bukan, itu bukan teman. Apalagi teman ngajakin main judi online, banyak gak? Allah, na'udzubillah min. Ini banyak kabar anak-anak muda bunuh diri, gantung diri, gara-gara apa itu? Judi on? Apa namanya? Pengalaman. Masya Allah. Iseng ya? Ya Allah. Hati-hati itu, jauhin. Berteman sama orang-orang baik pasti jadi orang baik. Yang keempat, rizquhu min baladihi. Yang mana rizkinya itu ada di negerinya sendiri. Bahkan kata Nabi, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negerinya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mencari rezeki di daerah kita sendiri, di negeri kita sendiri, hubungan suami istri itu makin erat. Kita bisa melihat pergaulan anak kita, betul gak? Tapi kalau kita ke sono jadi TKW, TKI, apa yang kita perhatiin? Cuman hanya mencari kenikmatan dunia semata. Pengen nyenengin anak katanya, pengen nyenengin istri itu katanya. Itulah 4 kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah memiliki istri yang salehah, anak-anak yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan kawan-kawan yang baik dan mendapatkan rezeki di kampungnya sendiri. Sedikit mudah-mudahan bisa manfaat buat anak al-fakir khususnya dan umumnya untuk antum semua. Anak minta maaf, minta redho. Kemarin anak punya saudara Ibu Hakim telepon ke anak, Beb, anak minta tolong, anak pengen ke Semarang, ya Beb. Katanya pengen ke Semarang, antum bantu anak deh. Padahal malam ini anak ada jadwal ngajar di Cipinang Muara. Ada jadwal pengajian anak nggak lain, cuman belajar mengenal huruf Al-Quran, alif-alifan, alif fathah, alif kasroi, alif doma'u, a-i, ba bataba, ba kasrobi, ba doma, babi, ba bataba, ba bataba, ba kasrobi, lam domalu, babilu. Iya, orang sekarang akhir zaman, boleh tanya Ustadz Muhammad Amin, jarang orang yang mau mengajarkan huruf hijai, apalagi baca apa tuh juz amma, baca Quran, udah jarang sekarang. Maunya ngajinya apa? Sholawatan. Bener gak Ustaz? Bener gak? Dia baca sholawat nggak ngerti makhrajul hurufnya, nggak paham, hukum tajwidnya nggak paham, merasa dirinya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal dapet, nggak bakal dapet. Ayo nih di sini nih yang nggak ngaji Quran, ngaji mau Ustadz Muhammad Amin sama Ustadz siapa aja deh, jangan pilih-pilih Ustadz, jangan fanatik. Haram fanatik sama Habib, haram fanatik sama Kiai,
haram fanatik sama Ustaz. Tapi fanatik yang diharuskan dan diwajibkan adalah fanatik pada agama. Apalagi zaman sekarang nih, zaman ya Allah, zamannya fitnah. Ada yang bilang Habib bukan cucunya Nabi, kecuali Sayyid dan Syarif. Udah makruh. Apa bedanya Habib, Sayyid, Mas Syarif? Nggak ada bedanya. Kata Imam Syafi'i, yuhibbu min ahli baitin fardun. Cinta kepada ahli bait hukumnya apa? Wajib. Bil apa itu Ustaz? Bil amar. Artinya wajib. Kita Allah katakan wajib ente mencintai pada zuriyah Nabi. Zuriyah Nabi, para ahli, min ahli baitin Nabi. Karena kalau sholawat tidak mengatakan wa ala ali, sah nggak sholat kita? Ente sholat tidak mau wa ala ali, sah nggak? Nggak bakal sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kita berpikir dengan cerdas, nggak usah ikut-ikutan. Kalau kita nggak paham bab nasab, nggak usah ikut-ikutan bab nasab, tesis. Kalau orang kuliahan namanya apa itu? Tesis. Tesis itu kan harus ada ininya, ada pengujinya, ada pembimbingnya. Tesis sebelum diuji dan sebelum dikatakan sah, udah dibeberkan ke mensos, ini bukan tesis namanya. Tesis itu menceritakan hukum-hukum, bukan menjadikan kebencian. Kalau tesis dengan kalimat kebencian berarti namanya apa? Ujaran kebencian namanya tesos. Tema di media sosial. Tujuannya apa? Mencari dunia. Diundang ke sono, ceramahnya tesis. Menghujat lagi, mencaci lagi, memfitnah lagi. Diundang ke sono pun begitu. Tujuannya adalah dunia mata al-ghurur. Dia tertipu dengan dunia. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindunya daku kepada bumi Madinah. Ayo mulai. Sekali lagi. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubah walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata,
Cukup.